Tiga. Okay, so we have two types of users. The first user is all the females that are in reproductive age and they need bins inside the toilet so they can increase their privacy and also improve comfort and well-being. The another user is the cleaning staff, which are usually male and they are adults in working age and they need a more hygienic handling and collection of said waste. So we need to improve how they handle and collect these waste. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai empathy maps ya. Jadi empathy maps ini adalah kita melihat masalah itu, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang memiliki masalah. Yaitu yang pertama itu ada berdasarkan say, see, do, think, dan feel. Yang pertama kita mulai dari say. Jadi dari hasil wawancara kami itu narasumber wawancara itu mengatakan bahwa toilet yang ada di MB itu bersih sih, tapi dari luar doang. Tapi di dalam merasa kotor. Nah, yang selanjutnya itu dari narasumber yang kedua yaitu petugas kebersihannya, dia bilang masalahnya sebenarnya dia bilang sebenarnya masalahnya itu belum ada diskusi dengan pihak terkait, yang maksudnya di sini mungkin kepala departemennya, itu mengenai fasilitasnya, makanya fasilitasnya itu belum memadai. Yang selanjutnya itu berdasarkan yang mereka lihat. Jadi mereka itu melihat tempat sampah di MB itu di dalam tempat sampah itu pembalut dengan sampah-sampah yang lain itu tercampur, jadi agak risih gitu. Selanjutnya tempat sampahnya juga jarang dibersihkan. Terus di kamar mandi itu, di toilet itu ada jejak-jejak kaki. Selanjutnya yaitu do. Berdasarkan apa yang dilakukan, ini yang dilakukan oleh narasumber yang kedua, dia bilang dia itu biasa mencampur gitu, sampah pembalut dengan sampah yang lainnya itu dicampur aja, jadi dibuang gitu aja. Yang selanjutnya think. Ini dari narasumber yang pertama, dia bilang dia berpikir sebenarnya ada sih yang bisa mengurangi sampah pembalut, yaitu menstrual cup, tapi masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Yang selanjutnya feel. Ini berdasarkan apa yang mereka rasakan. Apa yang dirasakan itu sebenarnya kurang nyaman, kurang comfortable ketika mereka itu sedang dalam periode menstruasi, tapi toiletnya kotor, jadi merasa kotor sih, kurang higienis. Jadi sekian, terima kasih. Saya Rida Sabila Gendesvianti, NRP 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persona dari permasalahan yang kelompok kami angkat. Yang pertama ada pain dari user. Pain yang dari user rasakan yaitu rasa tidak nyaman dalam penggunaan kamar mandi. Yang kedua, tidak tersedia tempat sampah di tiap bilik kamar mandi. Kemudian yang ketiga, kamar mandi kurang higienis bagi user. Kemudian gain yang akan kita angkat pertama yaitu pemenuhan fasilitas di setiap bilik kamar mandi. Kemudian memberikan inovasi dalam pemenuhan fasilitas kamar mandi. Dan yang ketiga, meningkatkan kebersihan di kamar mandi. Dari pain dan gain ini, kami menyimpulkan adanya jobs to be done yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu riset. Kita harus meresearch mengenai produk apa, inovasi apa yang harus kita lakukan dalam pemenuhan fasilitas yang ada di tiap kamar mandi. Kemudian kita harus menentukan produksi, bagaimana cara memproduksi produk tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus mencari pendanaan atau financing, di mana kita harus mencari sponsor, partner dalam merealisasikan produk tersebut. Demikian persona yang kami angkat dari kelompok kami. Terima kasih.